Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita di tempat ini. Amin. Mari bangkit dari tempat duduk saudara, berikan salam kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merasakan kasih dan karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mazmur pasal 63 yang kedua mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau dan jiwaku haus kepadamu. Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya saat bersamamu ada pemulihan. Hanya saat bersamamu Tuhan kami merasakan kedamaian. Mari Roh Kudus terus penuhi tempat ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu mencari wajah, lebih lagi lekat dengan hati-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Yes. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Allah, jadikan hidupku Allah. Yes. Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
mau mengangkat tangan kami mau memberkati negeri kami tercinta Indonesia. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan berkat-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam hati-Mu Bapa. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah pemerintahan di negeri kami. Berkatilah Bapak Presiden kami Tuhan, dan juga Wakil Presiden. Berkati Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Kau juga berkati Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil itu semua berasal daripada Tuhan. Kami juga memberkati setiap pemerintahan menteri dan juga semua pemerintahan sampai di RT RW. Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka yang memerintah, mereka memerintah dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Kau terus berkati agar negeri ini makin hari makin maju Tuhan, makin hari makin diberkati. Gemah Ripah Lojinawi, sebab ada Tuhan di dalam negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati Rock International Ministry Bapak. Engkau terus berkati Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati Bapak pendeta senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana, dan juga Ibu Vivi. Kau juga berkati Tuhan Bapak Roni dan Ibu Nancy Tuhan. Kau juga berkati Bapak Gembala tercinta kami Tuhan, Bapak Hartono dan Ibu Linda. Berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kekuatan, hikmat-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, agar kemanapun kakinya melangkah, di situ ada tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan terjadi. Ada banyak pemulihan terjadi, terobosan-terobosan baru terjadi Tuhan. Apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan merupakan perkataan-perkataan Tuhan, sehingga bisa membuat kami semakin lekat dengan hati-Mu Tuhan, membangkitkan setiap jiwa-jiwa yang lemah, memulihkan jiwa-jiwa yang terluka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan gereja tercinta kami, Rock Pantai Indah Kapuk Bapa. Shalom, shalom Rock Pantai Indah Kapuk. Biar setiap kami jemaat-Mu terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami terus menjadi jemaat-jemaat yang radikal dan militan di hadapan Tuhan. Kami mau terus tumbuh di dalam Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus pakai kami lebih dan lebih lagi. Hikmat-Mu ada buat setiap kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, buat hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami mau terus bersuka cita di hadapan-Mu, terus memuliakan nama-Mu, bahwa kami lebih lekat lagi dengan hati-Mu Tuhan, agar kami hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh lebih lagi, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Kristus dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji-Mu lebih lagi, menyembah-Mu lebih lagi, bersuka cita di dalam Tuhan. Mari yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Seberapa kita di sini yang merasakan kebaikan Tuhan setiap hari? Haleluya. Rasakan dan nikmati
semuanya, amin. Sebab itu segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Yes. Kasih dan rahmat-Mu
Sebelum duduk, kasih tos kanan kiri saudara, katakan, Yesuslah sukacitaku. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Dan dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku, itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37, saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu, dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina. Israel, amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya, ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia, ambil sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia, Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia yang disebut Falasa. Jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim serta suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku, serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku, yang dari luar Israel, mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini, banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar itu terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Ya, puji Tuhan.
ada 2 anak yang akan diserahkan bagi hari ini. Saya ingin memanggil dulu anak Nicholas dengan anak Reguel bersama kedua orang tuanya. Anak Reguel dan anak Nicholas. Anak Nicholas anak dari Darius dan Melian. Kemudian Reguel anak dari Rudy dan Evita. Ya, tertera berapa bulan aja. Ya, ini keturunan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, mereka menggenapi janji Tuhan, beranak cuculah. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat mereka. Ini anak Nicholas dan anak Reguel. Hai. Ya, sebelum saya mendoakan, saya ingin bertanya kepada orang tuanya ini, Darius dan Melian dan Rudy dan Evita, apakah kalian berjanji mendidik anak kalian dalam takut akan Tuhan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Karena banyak orang tua itu bisa beranak tapi tidak bisa mendidik kan? Ya. Jadi kita berdoa, yuk angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, iman orang tua mereka menyerahkan anak mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba memberkati anak Nicholas. Dia lahirkan ada tujuan Tuhan. Tuhan dimeteraikan tujuan ilahi-Mu atas anak ini di muka bumi ini. Berkat kerajaan-Mu turun atas anak ini. Aku putuskan semua kutuk dari nenek moyang, kutuk orang tua, kami putuskan dari anak ini. Tidak berlaku dan tidak punya hak kuasa apapun atas anak ini. Dan kami nyatakan berkat surga turun atas anak Nicholas. Hikmat takut akan Tuhan. Dia bertumbuh dewasa, kuat, sehat, roh, jiwa, dan tubuhnya. Aku berkati dalam nama Yesus. Sukacita Tuhan limpah atas anak ini. Berkati kedua orang tuanya, beri hikmat ya Tuhan. Beri pengurapan untuk mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak Reguel. Kami berkati anak ini. Biar berkat surga juga turun atas anak ini. Diberkati anak ini dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus aku putuskan dari semua kutuk-kutuk orang tua, nenek moyang apapun. Kami nyatakan tidak punya hak dan tidak berlaku atas anak Reguel. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat surga turun atas anak ini. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan. Hikmat takut akan Tuhan atas anak ini. Biar dia bertumbuh dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Sehat roh, jiwa, dan tubuhnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Rudy, Evita. Urapi mereka. Beri hikmat-Mu Tuhan. Mendidik anak-anak mereka dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih kami persembahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu dan kehendak surga yang dinyatakan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. 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 Selamat ya. Selamat. 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 Ini buat kalian. Ini anak Nicholas. Ya, ini anak Reguel. Oke, Tuhan berkati ya. Bye. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Saja kita mengangkat kedua tangan kita. Ucapkan syukur-Mu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat kita. Berterima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Bersyukur buat pasangan, buat anak, buat keluarga yang Tuhan beri. Jangan lihat kelemahan demi kelemahan. Jangan lihat kekurangan demi kekurangan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri buat kita. Tuhan, terima kasih. Jangan lihat persoalan demi persoalan. Keluar dari mulutmu ucapan syukur-Mu. Tuhan, terima kasih. Katakan, Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Semua berkat-berkat-Mu, semua kebaikan-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Takkan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Membuatku berharga di mata-Mu. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga. Selalu dan selalu dan selalu Kau membuatku berharga di mata. Katakan, selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah beri, terlebih nyawa-Mu buat kami ya Tuhan. Makasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Kami tahu hadirat-Mu akan terus menyembuhkan kami, memulihkan setiap kami, menyegarkan kami ya Tuhan. Sementara hamba sampaikan isi hati-Mu, Roh-Mu terus melawat satu persatu kami, karena Engkau yang lebih tahu kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu buat kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Toleh kanan kiri saudara dulu, kasih senyum dulu. Hai. Nah, wow. Ni hao ma? Hao. Ya, sudah cukup sampai di situ. Jangan ditanya yang lain, sudah. Nanti saya berbahasa roh. Ya, saya bersyukur Tuhan sedang membawa saudara. Ada Coco, ada email. Wow. Ya, jauh-jauh dari Sydney, ibadahnya di sini saudara. Wow, kangen sama cucu ya, sama ponaan kamu ya. Ya. Jadi saya bersuka cita untuk apa yang Tuhan buat, karena Tuhan sedang membawa dalam kedewasaan dalam hidup saudara. Ya, kita sedang dibawa dalam satu kedewasaan untuk makin serupa dengan Tuhan. Nah, saya ingin kita belajar ini karena saya melihat dalam penggembalaan kami di tempat atau di luar di tempat ini, Tuhan yang bawa orang-orang datang kepada kami. Kami melihat proses ini Tuhan kerjakan, dan saya ingin bagi-bagilah, sharing ya, karena saya juga lagi belajar terus mengenai hal ini, dan saya ingin kita belajar hal ini. Poinnya ini ya. Akhirnya saya belajar begini Bapak Ibu, bahwa kedewasaan rohani itu harus berbanding lurus dengan kedewasaan emosi kita. Betul ya? Yang setuju bisa angkat tangan, yang tidak setuju angkat kaki aja, biar saya tidak tahu. Ya, jadi kedewasaan rohani kita harus berbanding lurus dengan kedewasaan apa? Emosi kita. Saya tidak terlalu tertarik, atau Tuhan juga tidak terlalu tertarik dengan penampilan luar, betul ya? Yang tertarik cuma manusia. Manusia yang mengesankan semua tampilan luar itu cuma mengesankan manusia. Tapi kita tidak boleh mengesankan Tuhan dengan tampilan luar kita, karena Tuhan lihat hati saudara dan saya. Nah, kita lihat ya di luar sana, atau mungkin kita sendiri ngalami, atau orang-orang terdekat dengan kita, bagaimana sekarang ini orang makin tidak bisa menahan diri dan semuanya. Ya, meluap-luap. Yang saya ngomong itu buang sampah sembarangan dan seenaknya. Dan itu terjadi ya, makanya saya rindu membagi ini, karena saya belajar ini ya, bahwa kedewasaan rohani itu memang harus sejalan dengan kedewasaan apa? Emosi kita. Ada banyak orang pintar memang secara firman. It's okay, harus kita belajar firman. Tapi kita harus juga ikuti dengan kedewasaan bagaimana kita kelola semua emosi kita. Kenapa? Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita setuju? Kasih tahu kanan kirinya. Itu tanggung jawab kita. Yang bisa kita kendalikan itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Perkataan kita tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Karena itu dalam kendali kita. Tapi begitu banyak kita tidak bisa kendalikan apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan apa yang masuk juga dalam mulut kita. Betul ya? Saudara dengar, Yakobus berkata, kita dikasih 2 telinga, 1 mulut.
Saudara perhatikan, bukan 2 mulut 1 telinga. Karena hari-hari ini ada banyak orang itu ngaco sudah, ya terbalik semuanya. Dengar, Tuhan kasih 2 telinga untuk apa saudara? Lebih banyak mendengar. Kenapa 1 mulut? Kasih tahu Jawel, jangan banyak ngomong. Apalagi gosip, ngomongin orang, ngomongin pendeta. Aduh, kacau saudara. Saudara, yang satu itu mahal saudara, benar. Rambut boleh rontok karena yang banyak yang lain, betul enggak? Tapi sekali mulut kita tertutup, kita tidak bisa ngomong dengan yang lain, betul? Makanya yang satu ini dijaga betul-betul Bapak Ibu. Kalau kita ini semuanya mengikuti apa yang Tuhan firmankan dalam diri kita, sebenarnya kita akan menjauhi namanya konflik-konflik sakit hati yang berlebihan. Kalau kita bisa nyegai yang keluar dari apa? Mulut kita. Sayangnya banyak relasi terputus, kacau, berantakan, rusak. Itu semua dimulai karena perkataan kita. Yang satu nadanya mulai tinggi, yang satunya lagi makin tinggi lagi saudara. Yang satu mulai keluar kata-kata luka, yang satu lebih melukai lagi saudara. Dan tidak ada hentinya. Akhirnya relasi rusak, relasi jadi kacau semuanya saudara. Saudara, berapa minggu, bulan ini kita sudah disampaikan buat kita. Hati Tuhan adalah hati relasi, hati hubungan, betul? Itu penting buat Tuhan. Makanya apa yang penting buat Tuhan, ayo itu menjadi bagian yang penting buat saudara dan saya. Setuju ya? Ayo, makanya ayo kita belajar kendalikan apa yang tanggung jawab kita, yang kendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Apalagi yang bisa kita kendalikan saudara, selain mulut kita? Banyak ya. Mulut, apa yang saudara dengar, betul? Apa yang saudara pikirkan, jawaban saudara, itu semua kendali kita semuanya. Amsal berkata, jawaban yang lemah lembut itu menyegarkan tulang, betul ya? Ayo sekarang tolek kanan kirinya, ayo kita balik. Kalau jawab lembut atau kasar, coba. Lebih banyak mana, kasar atau lembut? Ayo. Yang membuat kita bertengkar yang kasar atau yang lembut? Nah, saudara, kasar, tajam, nusuk lagi. Ya. Dan yang banyak tidak ada hubungannya dengan yang ditanyakan, dan tidak ada hubungannya dengan persoalan yang dihadapi. Itu kenyataan saudara di mana-mana. Ya. Persoalannya A, B, C, D, sampai Z ditumpuk semuanya. Semua rekaman video di otak kita dibuka, disetel semuanya saudara. Saudara, ingat, kita bertanggung jawab dengan semua yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, itu tanggung jawabnya Tuhan kita. Saudara bisa kendalikan apa yang orang lain ngomong buat saudara? Tidak bisa. Saudara bisa kendalikan reaksi orang terhadap saudara dan saya? Saudara bisa. Tapi saudara bisa kendalikan semua respon saudara dan saya. Betul ya? Lihat suami istri, pasangan-pasangan ya, kita ini lihat. Ya. Kalau kita ini mengerjakan firman dalam kehidupan kita, kalau kita jaga yang keluar dari mulut kita, kita akan, konflik itu akan dikecilkan. Betul enggak, saudara? Lihat kanan kiri, lihat sahabatmu, lihat keluargamu, lihat di kantor, lihat aja. Itu semua bermula dari apa? Semua perkataan kita. Jadi ayo kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang kita kendalikan, ya. Dan saudara tidak perlu kendalikan semua hal dalam kehidupan kita, saudara. Roma 12:18 berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa? Perdamaian dengan semua orang.
Itu tergantung saudara dan saya. Kenapa orang tidak mau berdamai? Karena egonya lebih kuat dibandingkan hatinya Tuhan untuk berdamai. Ayo jadi pribadi yang mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Setuju? Beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu lah kira-kira, saya ketemu suami istri jauh-jauh, ya, ketemu, saya tidak kenal, baru kenal malam itu ketemu, dan cerita-cerita. Kemudian istrinya bilang, Pak, seumur saya menikah, dia menikah sudah hampir 20 tahun lebih lah. Seumur-umur saya menikah sama suami saya, Pak, suami saya tidak pernah minta maaf kepada saya. Ayo toleh kanan kiri yang suami istri, saudara. Ya, ya, yo, ya, saudara. Saya kaget juga, saudara. Ya, saya kaget juga. Oh, saudara, ada manusia langka juga di tempat ini, saya pikir. Ya. Saudara, saya sering mengajar. Kenapa kita maafkan? Kenapa kita memberi maaf? Kenapa beri pengampunan? Saya sering ajar dan saya lakukan ini kepada istri saya juga. Kami berdua. Karena hubungan menurut kami jauh lebih penting daripada ego saya. Daripada ego kita. Sekali lagi apa? Hubungan jauh lebih penting. Ayo sedapat-dapatnya ya, kalau hal itu bergantung pada kita. Karena itu bergantung kepada saudara. Kalau saudara bisa menurunkan ego saudara, saudara tahu bahwa hubungan itu penting, saudara akan turunkan egonya untuk mulai berdamai. Saya mau tanya, siapa yang memulai perdamaian itu? Siapa? Yang lebih rohani, yang lebih dewasa, benar? Yang lebih waras. Amin. Memulai. Ingat Abraham sama ponakannya itu, siapa namanya? Lot. Nah, istri saya awal tahun itu kan, itu sharing itu, benar? Kenapa Abraham domba-dombanya? Gembalanya ya, gembala Abraham sama gembalanya Lot kelahi kan? Ya toh, rebutan apa? Tanah kan, rebutan tanah, kelahi mereka. Tapi Abraham yang mendahului perdamaian. Dia ngomong, Lot sini Lot, kita bersaudara. Kasih tahu kanan kiri saudara, kita bersaudara. Amin. Pak Arifin bilang kita ini bukan saudara seiman, tapi saudara sekandung. Alkitab ngomong kita ini saudara sekandung, saudara. Abraham ngomong, Lot, kita ini saudara, tidak usah kelahi. Kamu mau yang mana? Ambil. Saudara, saya mau tanya, yang memulai rekonsiliasi Tuhan dengan saudara siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan dulu, saudara. Ayo, ini contoh yang luar biasa. Ayo suami-suami, dengar, mulai untuk rekonsiliasi dengan istrimu, mulai untuk minta maaf sama istrimu. Istri sih, benar? Mulai belajar. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan mertua, saudara. Mari kita katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Banyak orang yang belum sadar bahwa yang membuat seseorang pada akhirnya memutuskan sesuatu adalah bukan rasionya. Saudara mesti sadar ini. Saudara buat keputusan apapun, pada akhirnya saudara ketok palu. Itu semua dari mana? Perasaanmu, bukan rasiomu. Kenapa ibu-ibu waktu ke mall, dia tidak niat belanja, maunya cuman healing, jalan-jalan, pulang bawa belanjaan banyak? Kenapa? Karena dia lihat sale semuanya 70%. Kenapa dia sampai beli? Kenapa dia ambil? Karena dia putuskan bukan dengan apa? Rasionya, tapi dengan perasaannya, happy.
happy, dia senang saudara. Makanya hati-hati dengan perasaan. Perasaan tidak salah saudara, perasaan bukan dosa. Perasaan itu datang dari Tuhan, betul enggak? Kita bisa marah, senang, happy, betul enggak? Kita semua bisa. Tapi sekali lagi, jangan nanti kita belajar, jangan putuskan semua kehidupan saudara karena perasaan itu. Haleluya. Pakai apa? Akal sehat kita. Dan nanti kita belajar. Jadi saudara ngerti dulu ini, bahwa semua keputusan kita, apapun itu, dimulai dari perasaan. Sederhana, Bapak Ibu datang hari ini ibadah memakai baju yang Bapak Ibu pakai. Itu dimulai dari mana? Perasaan atau rasionya kita? Perasaanmu, betul? Engkau melihat di cermin, aduh cantiknya pakai ini, aduh. Saudara sudah happy dulu, aduh. Nanti yang terima tamu pasti, aduh kamu cantik loh. Ya, kita sudah membayangkan itu, betul, dari rumah, betul. Sampai di sini tidak disapa, kecewa saudara. Tidak juga, saudara. Jangan kecewa karena hal-hal itu, betul. Karena kita bertanggung jawab dengan apa yang bisa kita kendalikan. Haleluya. Ya, kita tidak bisa kendalikan orang mau ngomong apa, tapi kita bisa kendalikan sikap hati kita. Ya, amin. Ya, suatu hari saya lihat ada podcast, bukan podcast ya, di story begitu ya, dia lucu juga, dia ngomong, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu ketemu tidak sesuai aslinya, katanya. Ya, saya dengar, lucu juga dia. Ya, saudara, kita bisa kecewa dengan banyak hal, betul? Tapi sekali lagi, kita punya tanggung jawab kendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, betul? Kita punya tanggung jawab kendalikan itu. Saya sering sampaikan bahwa tidak setiap hari saudara dan saya itu terluka tubuhnya, betul? Tidak setiap hari saudara. Mana ada orang tiap hari terluka tubuhnya atau sengaja dilukai tubuhnya? Kan tidak kan? Saudara lebih berjaga-jaga menjaga tubuhmu supaya tidak terluka. Anakmu waktu kecil lihat meja, kena ujungnya meja, betul? Saudara lindungi enggak? Masa enggak apa-apa, biarin pak, biar dia belajar. Oh, enggak mungkin lah. Ya toh, kamu pasti pegang kepala anakmu, betul enggak? Supaya tidak dia terluka, betul? Kita bisa jaga itu. Enggak tiap hari kita terluka tubuh, tapi hampir setiap saat kita bisa terluka perasaan kita. Setuju? Siapa pak yang melukai? Ya saudara, saya, betul? Orang-orang di sekeliling saudara. Kalau kita bisa jagai anak kita supaya dia tidak terluka tubuhnya, tapi berapa banyak orang tua justru melukai perasaan anaknya dengan perkataannya, dengan sikapnya. Orang tua pandai menjagai anak supaya tidak terluka tubuhnya, tapi kepandaian yang sama dia berikan melukai perasaan anaknya. Dan itu terjadi bukan hanya anak, setiap kita Bapak Ibu. Kita akan setiap saat saudara akan bisa terluka perasaan kita. Tapi sekali lagi, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita bisa kendalikan. Ya, saya ngomong ini bukan berarti saya ahli. Enggak, saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Ya. Karena saya dulu orang yang meluap-luap juga Bapak Ibu. Saya dulu orang yang menyakitin omongan saya kepada orang. Saya juga dulu ngomongannya tajam juga saya. Saya juga dulu orangnya tidak berperasaan sama manusia. Kalau marah saya tidak bisa kendali mulut dan keluar yang mulut saya. Saya banyak melukai banyak orang. Saya sadar dulu saudara. Tapi waktu firman, saya belajar banyak dari firman. Saya percaya Tuhan bisa mengubahkan dari dalam kita. Amin. Saya tidak percaya kalau ada orang ngomong, Pak memang saya dari sononya begini. No. Dari sononya engkau lahir punya benih ilahi Kristus Yesus Tuhan. Tinggal kita mau mengeluarkan atau tidak. Jadi kita bisa pegang kendali ya. Segala kita bertanggung jawab Bapak Ibu.
Saya senang saudara, kalau saudara berlatih secara jasmani. Latihan-latihan jasmani kata firman itu cuman sementara fungsinya. Tapi latihan rohani itu jauh lebih penting, karena itu hubungan dengan kekekalan. Bapak Ibu, ayo, berapa banyak kita ini bisa dan bayar harga luar biasa untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi kita juga tidak menambahkan ilmu untuk menolong perasaan, kelola spiritnya. Kita tidak berani bayar untuk itu, saudara. Saya bukan melarangnya Bapak Ibu secara jasmani, olahraga, nge-gym, latihan apapun, betul? Karate, taekwondo mungkin, tinju mungkin, saudara. Ya, silahkan Bapak Ibu. Tapi sejalan dengan itu, engkau belajarlah juga untuk bayar harga, punya skill bagaimana kelola perasaanmu, betul? Harus Bapak Ibu. Masa kita tuh pinter memanah, latihan. Kita pinter main golf, ini ahlinya golf ini Bapak Yulianus sama istri ini ya. IG-nya isinya golf aja saudara. Ya. Saya tidak mungkin, saya tidak terlalu suka main golf. Bukan saya tidak suka golf saudara ya, karena saya lebih beratnya tongkatnya daripada saya saudara. Ya, saya pukul saya bisa ngelari ke sono nanti saudara. Ya, saudara. Latihannya luar biasa. Tapi sekali lagi, latihan jasmani apapun, saya cuma ngomong gitu, tambahkan untuk latihan kelola perasaan. Amin. Kelola saudara. Jadi jangan cuma sehat tubuh aja, tapi belajarlah sehat juga jiwa dan rohmu juga. Yang setuju katakan amin saudara. Saya kadang-kadang ngomong agak keras saudara ke beberapa orang. Kamu itu pinter, kamu itu berani bayar harga untuk namanya yang fisik. Tapi kenapa kamu tidak berani untuk yang namanya kesehatan jiwa dan keturunan kesehatan rohmu, betul enggak? Saya tidak nyindir ya, tapi saya ingin membuat jemaat tempat ini ada jemaat yang tahu punya prioritas dalam kehidupannya, benar? Dia tahu bagaimana keserupaan dengan Tuhan. Itulah yang kita mau capai bersama-sama. Haleluya. Amin ya. Bukan berarti saudara boleh ya. Yang jasmani monggo harus. Amin. Ya, ada beberapa orang itu bahkan hebat ya, memberi asupan di mulut itu hebat saudara. Wah, masak sendiri yang sehat ya. Ke kantor menunya sehat ya. Semua serba sehat. Dia tahu dan itu good. Itu bagus saudara. Tapi saya lihat begitu banyak orang pandai membuat yang sehat itu masuk di dalam mulut, tapi dia tidak pandai mengeluarkan yang keluar dari mulutnya. Betul? No. Bukan saya anti saudara, tapi maksud saya ayo sejalan lurus saudara dengan jasmani, dengan jiwa saudara dan yang spiritual saudara. Saudara berjalan bersama-sama. Pada akhirnya saudara, bahwa apa yang kita dapat di muka bumi itu, ya itu aja sudah. Kenapa Pak? Lihat kalau saudara di mana itu tempat semayam, nah di Grand Heaven. Saudara waktu ke Grand Heaven itu loh, saudara lihat aja saudara. Ya itu aja sudah hasilnya saudara. Betul enggak? Apalagi saudara? Mau apa? Ya itu sudah. Tapi bukan berarti saya ngomong bahwa saudara tidak boleh bekerja. Harus saudara. Tapi selain saudara bekerja memang untuk yang di bumi, jangan lupa saudara persiapkan untuk yang kekekalan saudara. Amin. Saya sering ngomong taruh yang kekal di area seluruh hidup kita. Dalam pekerjaan kita harus ada tujuan kekal di sana. Bukan hanya untuk yang sementara di bumi ini aja. Toh pada akhirnya ya itu aja saudara. Ada orang pingin kaya. Suatu hari saya ketemu seorang yang menurut saya dia sangat kaya. Dia cuma ngomong ya itu aja. Mau apa? Betul enggak? Bahkan penelitian membuktikan bahwa orang itu ada limitnya. Dia punya sekian, selesai, sudah habis gitu dia tidak punya keinginan yang lain lagi. Habis, punya limit. Karena saya tahu hati saudara hanya bisa dipuaskan total dengan kehadiran Tuhan dalam diri saudara.
Bukan dengan pemberian-pemberian Tuhan. Pada akhirnya di sana, saudara. Dan pada akhirnya di kekekalan kita hanya bisa berjumpa face to face dengan Tuhan kita. Untuk kita bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ayo, jagai perasaan kita. Ya, perasaan itu tidak dosa, Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan perasaan. Ya, it's okay. Ya, perasaan itu kapanpun bisa muncul, betul enggak? Bahkan saudara duduk di sini aja perasaanmu masih macam-macam, betul enggak? Saya senang kadang-kadang mikirkan yang sana, aduh marah lagi, mikirkan yang itu sakit hati lagi. Ya, saudara bisa berkeliaran macam-macam perasaanmu. Ya, tidak peduli perasaan apa yang muncul dalam hati saudara. Yang penting adalah bagaimana kita kelola segala sesuatunya itu. Next. Ini seorang hamba Tuhan berkata ini. Dan saya nancep buat saya. Perasaan itu bukan apa? Instruksi. Kasih tahu kanan kiri saudara. Perasaan bukan instruksi. Ingat. Jangan diinstruksi dengan perasaan. Tapi banyak kita diinstruksi dengan perasaan kita. Kenapa suami pukul pasangannya? Karena diinstruksi dengan apa? Perasaan marahnya. Perasaan marah tidak salah. Tapi kita kelola itu semuanya. Amin. Bukan berarti saudara waktu marah saudara punya hak legal untuk saudara pukul orang. No. Karena perasaan bukan instruksi. Betul? Bukan karena engkau sedih terus engkau kehilangan akal kita, betul enggak? Terus engkau diam di rumah, di kamar untuk selama-lamanya. No. Bukan karena engkau punya perasaan khawatir terus engkau overthinking, saudara, betul enggak? No, jangan diinstruksi dengan perasaan. Kelola semua perasaan kita. Bukan karena engkau marah dengan orang, engkau caci maki orang itu. No. Jangan pernah diinstruksi dengan apa? Perasaan kita. No. Makanya ibu-ibu tadi, kenapa dia pulang bawa begitu banyak pembelian-pembelian yang tidak perlu, saudara? Karena dia diinstruksi dengan perasaannya. Dan di luar sana semua marketing itu menginstruksi kita dengan perasaan. Hati-hati ya. Saya sering ngomong bahwa perasaanmu bukan dirimu. Benar ya? Jadi apa yang mesti kita kerjakan? Ayo hidup saudara diinstruksi dengan nilai firman Tuhan. Waktu perasaanmu marah, bukan berarti engkau punya instruksi hak legal, pukul dia. No, kita diinstruksi dengan firman Tuhan. Kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan karena engkau benci, terus engkau melukai orang itu. No, engkau tidak diinstruksi dengan perasaan bencimu, tapi engkau diinstruksi dengan nilai firman. Kasihi. Maka Alkitab ngomong kasih musuhmu dan berkati mereka yang menganiaya kamu. Betul enggak? Itu instruksinya, saudara. Bukan karena pasangan kita ngomel dan kita harus diinstruksi untuk kita banting sesuatu untuk menghentikan ngomelnya. Betul? No. Ayo belajar hidup kita diinstruksi, diperintah dengan nilai dari firman Tuhan. Katakan amin. Ada banyak kita, saudara, jatuh bangun karena masalah hal-hal begini. Dia biarkan aja perasaannya, biarkan. Saya belajar sampai hari ini untuk saya kelola apa yang muncul dari perasaan saya. Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Don't for your. Benar ya? Hanya engkau marah bukan berarti kau putuskan untuk bercerai. Setuju? Ada banyak orang memutuskan permanen dengan perasaan yang sementara dia muncul. Hanya karena engkau marah bukan berarti engkau putuskan aku keluar dari rumah. Pulangkan saja aku pada. No.
Bukan karena kita benci, kita lakukan hal-hal yang sifatnya permanen dalam hidup kita. Bukan kau marah, benci, sakit hati dengan seseorang, bukan berarti kau permanen. Tulis di medsos, saudara. Halo? Bisa senyum dengan saya, saudara. Amin. Saya mengasihi saudara. Tapi inilah kondisinya. Saudara ingat baik-baik, sekali kau masuk medsos, sekali itu kau akan menghancurkan begitu banyak orang yang tidak terlibat dengan persoalanmu. Betul? Dan yang kau akan membuat liar segala sesuatunya. Makanya belajarlah untuk memakai apa? Akal budi yang Tuhan beri, saudara. Ya, kita lihatlah hari-hari ini, kemarin, dan ini ke depan. Lihat di medsos saudara ya. Semua yang ramai itu berasal dari hal-hal begitu yang tidak bisa kendalikan semuanya. Yang membuat saya sekali lagi tidak peduli dia hamba Tuhan, tidak peduli dia pelayan Tuhan. Menurut saya orang yang dewasa rohani, dia harus dewasa emosinya. Tidak peduli sehebat karunia apapun, kalau dia tidak dewasa emosinya, dia belum dewasa kerohaniannya. Karena dia tidak bisa kendalikan yang di dalam. Gitu. Bukan karena kita diserempet di jalan tol, terus kita harus pukul-pukulan dengan supirnya di jalan tol. Betul? Kita tidak boleh diinstruksi dengan kemarahan itu. Haleluya. Kita membalas dengan menyerempet juga, saudara. Ada di medsos itu ya. Saudara. Dan kau tidak pakai rasio, di dalam mobilmu ada istrimu, ada anak-anakmu di situ. Engkau sedang mempertontonkan kepada anakmu bagaimana engkau berespon. Betul? Dan jangan salah, dan jangan kau marah suatu hari anakmu lakukan yang sama. Betul? Ya. Jangan salahkan pendeta, betul? Jangan salahkan kakak-kakak Rocky karena tidak bisa mengajar, betul lah? Jangan dong, betul loh. Kenapa tidak salahkan diri sendiri, kita tidak belajar, betul enggak? Ya. Itu tanda orang tidak dewasa secara emosinya. Adalah salah satunya adalah dia apapun yang terjadi dalam dirinya, dia langsung defend dengan menyalahkan keadaan dan orang lain. Seakan-akan dia paling benar, betul? Ya, dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mentalnya mental victim, betul nggak? Wow, jangan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Kalau ada persoalannya, Alkitab ngomong seperti Abraham sama Lot, datangi, betul? Ngomong, Alkitab ngomong dasarnya kasih. Bukan dendam, bukan membalas, bukan kasih dasarnya. Karena hubungan itu lebih penting. Ada begitu orang membangun hubungan penyelesaian bukan dengan kasih, tapi dengan sakit hati yang berlebihan, dengan pembalasan. Wah, itu bukan mau rekonsiliasi, itu betul enggak? Itu sedang membangun kehancuran, saudara. Makanya firman itu punya dasar, saudara. Kenapa suami istri penyelesaiannya bukan makin rukun tapi makin berantem hebat? Karena cara menyelesaikan hubungan dengan kasih. Dia meluapkan semua perasaan kebenciannya tanpa mengontrol dengan apa yang keluar dari mulutnya. Betul nggak? Makinlah parah, saudara. Apalagi kalau kita masuk dengan area serang pribadi pasangan atau orang lain, betul nggak? Memang lu blon, memang bodoh kamu. Betul enggak? Sudah sedang menghancurkan apa yang kita bangun nantinya. Makanya yuk, kita punya kendali untuk apa yang keluar dari mulut kita. Amin. Kita punya kendali di situ. Itu tanggung jawab saudara dan saya. Karena itu area di mana kita bisa kendalikan, Bapak Ibu. Haleluya. Makanya ayo jangan buat keputusan yang permanen hanya gara-gara emosi perasaan yang sementara tadi itu. No. Haleluya. Jangan. Bukan hanya masalah marah, benci. Itu juga perasaan waktu saudara perasaan lagi happy, saudara yang berlebihan.
Bukan berarti saudara punya hak permanen untuk saudara mesti membeli segala sesuatunya, betul? No. Bukan karena engkau didrive dengan adrenalinmu, engkau akhirnya pencet semua pinjol yang ada. No. Engkau pencet semua slot yang ada di situ. No. Betul enggak? Nah, saudara punya kendali di situ. Bukan perasaan kita yang mengendalikan. Wow, kalau aku punya uang ini, saudara. Kenapa? Karena promo dari pinjol itu kan menyenangkan perasaan saudara, betul? Saudara membutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, saudara mau pergi piknik, saudara mau pergi healing, dikasih kata-kata yang manis begitu, betul enggak? Silakan saudara, kita sudah pencet itu saudara. Emosi yang tidak dikendalikan memiliki daya ledak yang bisa merusak. Setuju saudara? Dan itu lihat di mana-mana. Bukan rudal aja saudara. Emosi saudara, perasaan kita yang tidak terkontrol itu bisa merusak banyak hal. Hubungan dirusak, apapun dirusak saudara. Ya, sesama keluarga dirusak semuanya saudara. Ya, makanya yuk hati-hati ya. Kita bisa pegang kendali untuk apapun yang kita bisa kendalikan dalam hidup kita, termasuk perasaan kita. Amsal 19 ayat 11 dikatakan apa? Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Ayo jadi orang yang bijaksana, betul saudara? Kita orang bijaksana dapat menahan kemarahan. Ia terpuji, ia terhormat saudara. Saudara, mana yang lebih terhormat, Lot atau Abraham? Kenapa? Bukankah dia tidak dapat banyak hal? Bukankah dia rugi, Bapak Ibu? Rugi secara manusia, rugi secara kasat mata. Tapi dia terhormat saudara. Dengar baik-baik. Sementara kita mengalah bukan berarti engkau tidak terhormat hidupmu. Betul? Ada berapa banyak kita mempertahankan egonya saudara. Mau terhormat hidup kita? Amin. Belajar lebih mengalah saudara. Amin. Enak aja. Saudara. Ayo belajarlah lebih mengalah. Engkau punya hak untuk mempertahankan. Tapi waktu engkau mengalah demi satu hubungan, engkau lebih terhormat, Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu. Roma 4 ayat ke-7. Saya pikir ini harus kita hidupi bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saya garis bawahi ini yang Tuhan Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Amin. Dia lakukan ketiga hal ini. Ayo belajarlah kita lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Setuju? Dari tiga hal ini mana yang lebih sulit saudara? Mengampuni, menutupi, atau memperhitungkan? Kita cenderungnya tidak bisa menutupi kesalahan dosa orang, betul? Kalau bisa itu tidak apa-apa, sekampung, senegara, sedunia ini tahu jeleknya orang, betul. Kita senang egonya kita dikasih makan, happy dia, biarin semua orang biar tahu, tulis di medsos, biar semua dunia tahu. Dia tidak tahu begitu banyak orang yang dipermalukan dengan itu, betul enggak? Dia tidak mikir, saudara. Anak cucunya dia tidak pikir, saudara. Kita kenal dengan namanya, kan kalau saudara tahu ini sama Thomas ini kan salah satu ahli IT, kan rekodnya kan tidak bisa di delete, betul? Iya toh? Betul ya, susah delete, semua ada di situ. Makanya ayo Bapak Ibu, pertama diampuni kita, belajar ngampuni orang, amin. Belajar ngampuni orang, bukan masalah untung rugi saudara, karena hubungan relasi jauh lebih penting saudara, benar? Ayo hidup rukun kata Alkitab. Dan Pak Arifin di tahun ulang tahun gereja kita kan, dia kasih pesan buat kita, hidup rukun saudara.
bangun saudara, ayo hidupi, sirami itu bersama-sama. Kalau toh bisa ada gesekan, pengampunan beri, benar enggak? Bukan soal salah benar, bukan soal ego saudara, bukan soal rugi atau enggak saudara, no. Karena hubungan ini penting saudara. Ayo belajar untuk mengampuni. Yang kedua, belajar nutupin, benar enggak? Tutupin kesalahan orang, dosa orang, tutupin. Jangan dibuka semuanya. Jangan diceritakan di seluruh Indonesia, negara-negara manapun. No. Tuhan sudah lakukan buat saudara, benar. Dia tutupi pelanggaran saudara dan saya, benar enggak? Dia tutupin. Ayo belajarlah ke sana. Saya sedih kalau lihat pasangan suami istri, apalagi ceritakan ke saudara-saudaranya kejelekan pasangannya, saudara. Tidak ada di tempat ini. Amin. Tidak ada di tempat ini. Dengan alasan curhat, keburukannya semuanya diceritakan, saudara. Dia bukan curhat, dia melampiaskan kemarahannya. Itu namanya tidak bisa kendalikan, saudara. Wow. Yang ketiga, ayat ke-8 tadi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ayo, jangan hitung-hitungkan dengan kesalahan orang, benar? Tidak usah itu, Pak, dia jahat. Pak, kita hitung-hitungan, saudara. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah buat kesalahan? Siapa yang di sini sering buat kesalahan? Kita semua, sama-sama, saudara. Dalam konflik pasti dua-duanya, betul? Tidak ada satu pihak. Makanya jangan perhitungkan, sama seperti Tuhan kita. It's okay. Kita disuka memperhitungkan. Ya, kalau untung rugi di perusahaan saudara harus saudara perhitungkan, betul nggak? Tapi kalau kesalahan orang jangan diperhitungkan, apalagi pasangan saudara. Semakin kita memperhitungkan kesalahan orang, semakin sulit kita rekonsiliasi. Benar enggak? Tapi orang rekonsiliasi dia sadar bahwa hubunganku lebih penting. Kita saudara sekandung, amin. Kita saudara sekandung. Bisa buat salah tapi sorry ya. Tadi aku salah ngomong seperti ini. Sorry. Amin. Dan sudah jangan diperhitungkan. Hitung-hitungan kalkulasi, ya. Oh, dia lakukan kesalahan ini. Saya balas dengan ini. No. Tidak ada selesainya. Ayo kita belajar 3 hal ini. Belajar ngampuni, belajar menutupi, dan belajar untuk tidak diperhitungkan. Yang setuju katakan amin, ya. Kita belajar bersama-sama termasuk saya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Di Alkitab itu banyak salah paham terjadi juga. Banyak saudara, murid-murid Tuhan juga pernah salah paham, betul? Pernah kelahi juga, ya. Tapi sekali lagi dalam pertumbuhan rohaninya, akhirnya mereka bisa kelola emosinya, ya. Dia tidak mendahulukan sakit hatinya, kemarahannya, tapi dia belajar mendahulukan perdamaian, amin. Lihat murid-muridnya bisa berdamai, amin. Saudara tahu rasul-rasul juga pernah mengalami salah paham, selisih antara Paulus dengan Barnabas, ya. Alkitab menulis pernah mereka salah paham, salah pendapat, ya. Dan Alkitab ngomong cukup sengit itu saudara, ya. Tapi sekali lagi dalam pertumbuhannya akhirnya mereka bisa perdamaian. Itu lebih penting. Dan akhirnya bisa saling mengalah satu dengan yang lain. Diceritakan di Alkitab itu hal-hal indah kalau kita itu bisa memberi perdamaian begitu banyak orang. Amin. Hal-hal indah, saudara. Ya, kita berdoa bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh. Bapak Ibu, saya ini pas dapat ayat di sini. Dikatakan Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nggak, bukan saya cari-cari ya, nggak, ya. Meneguhkan kita. Amin. Belajar untuk ngomong jawab dengan lemah lembut. Amin. Jangan kasar, jangan nyolot, saudara, ya. Kasih perasaan di situ, amin. Belajar bersama-sama, termasuk yang ngomong ini, saudara. Ya, ayo belajar. Sekali lagi, menjadi seperti Kau. Sempurna dalam seluruh hidupku. Ayo angkat roti sambil terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin kau orang-orang yang tipe sumbu pendek, gampang bereaksi. Kata Pak Roni itu tipe orang yang suka meletup-letup. Apa-apa bawaannya marah, emosi. Ayo minta anugerah buat Tuhan, dari Tuhan kita, amin. Kita akui semua kelemahan, kekurangan kita masing-masing. Mungkin kau tipe orang yang suka sakit hati, gampang baper, lama menghilangkannya, simpan bertahun-tahun. Ayo belajar kelola apa yang dapat kita kendalikan. Tidak perlu disimpan, izinkan ampuni, ditutupi dosa orang, tidak usah diperhitungkan. Tuhan, Engkau contoh teladan buat kami. Tuhan, tolong kami hidup seperti Yesus hidup, membangun relasi dengan semua orang, membawa kedamaian, perdamaian satu dengan yang lain. Tolong kami ya Tuhan, kasih karunia-Mu limpah buat kami. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Kalau engkau punya hubungan relasi, mungkin beberapa kita dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sahabat yang mulai retak, engkau dengar firman ini, mungkin roh Tuhan berbicara buatmu. Datangi, minta maaf. Hubungan lebih penting. Bawa kedamaian di situ. Tidak apa-apa, mengalah itu tidak apa-apa. Engkau orang terhormat, kata firman. Tuhan tolong kami. Saat kami meminum darah-Mu, kehidupan surga mengalir atas semua hubungan kami. Dalam keluarga demi keluarga, suami istri, anak-anak. Dalam komunitas ini, di tempat dimanapun kami ada.
Biar kehidupan surga ini turun memenuhi semua relasi kami. Kalau ada yang retak, Tuhan pulihkan semuanya. Kalau ada tulang-tulang kering, kata Yesaya, bangkitkan yang kembali oleh karena kuasa kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Boleh berdoa buat kanan kirimu, suami dan istri, tumpangin tangan, kandeng tangan, doakan, berkati, ya berkati, berkati. Kalau engkau merasa ada yang salah, tidak apa-apa, minta maaf, minta pengampunan, maafin saya kalau ada kata yang keliru, kata kasar, sikap yang salah. Oh Tuhan, ya Tuhan, kuasa kasih-Mu bekerja atas kami. Ya Tuhanku, ya Yesusku, Tuhan jamah, Tuhan jamah kami. Ya Yesus Tuhan, ya Tuhan, ya Takubo, Jesus alone Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau mungkin mengingat siapapun orang-orang itu, berkati mereka. Mungkin itu menyakiti hatimu, berkati orang itu. Jangan dikendalikan dengan sakit hati, berkati. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, ayo belajar jangan dikendalikan dengan emosi-emosi yang sesaat. Belajar dikendalikan oleh nilai firman. Ada kasih, ada integritas, ada grace, ada kerendahan hati, ada kebenaran. Biar itu menjadi pengendali dalam semua keputusan kita. Jangan dikasih hak legal buat semua perasaan apapun untuk memutuskan kehidupan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran-Mu. Tolong kami. Aku berkati semua hubungan, aku berkati semua relasi. Pengurapan Tuhan yang terus mengurapi kami, pasangan demi pasangan, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami ada, di situ ada kasih Tuhan. Di situ ada damai yang kami tunjukkan dalam kehidupan pribadi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu atas kami. Dalam nama Yesus semua sembuh, semua sehat, semua pulih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima
kedua tangan-Mu. Tuhan, bukakan pintu surga-Mu, limpahkan segala berkat rohani di dalam surga, dilimpahkan atas seluruh kehidupan umat-Mu dalam membangun rumah tangga mereka. Tuhan, karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka, sebab Engkau berjanji kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diberkati yang diusahakan, dikerjakan umat-Mu bersama dengan Engkau. Berkat-Mu ya Tuhan dilimpahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan umat-Mu kaya, susah payah tidak menambahinya ya Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa dipercayakan atas umat-Mu. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan ya Tuhan, yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu berlimpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati semuanya.